Jadi harus didetailkan dulu kalau memang itu status tanahnya awalnya tanah negara, kemudian dimohonkan kepada BPN untuk dijadikan SHM. Ini kan persoalan juga dulu. Persoalan apa Pak? Iya. Persoalan. Maka di awal persoalan sampai detik itu persoalan. Karena tahu itu bukan wakafnya personal, tanah negara. Kemudian karena hanya atas nama toh, ada bahasa tadi apa namanya? Merasa. Akhirnya apa? Akhirnya persoalan ke belakang sampai detik ini tidak tuntas. Karena bukan tanah pribadi, itu tanah negara yang cuma persoalannya dimintakan SHM ke BPN. Ini juga persoalan juga BPN mengesahkan menjadi SHM itu. Ya enggak Pak San? Jelas. Nah dari sini clear sudah Pak. Nah ini bagaimana solusinya? Ayo kita ketemu dengan bupati kan, atau artinya dengan Pemda yang urusan aset kembali ke status, anggap itu batal demi hukum. Status wakil batal demi hukum itu jangan sampai urusan-urusan ormas Pak. Dasarnya ini diselesaikan dulu. Terima kasih. Monggo Pak Samsul, nggih, ayo monggo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan pemirsa selaku anggota Komisi 1 dari pemerintahan daerah yang Kesra, kemudian Kemenang, kemudian juga dari tim Sayang, ada 4 orang kayaknya dari Haji Ahmad Syafii dan Pak Haji Prabowo dan Mas Bayu Prakasa dan seluruh hadirin yang kami hormati. Salah satu di antara yang pada hari ini sedang masih menjabat menjadi anggota DPR dan pada saat 2005 itu menjabat sebagai anggota Dewan seperti saya. Saya dilantik pada tanggal 21 Agustus 2004 pada saat itu, dan sedikit tahu tentang polemik bagaimana persoalan hibah di saat itu. Bunyinya hibah pada saat itu di tahun 2005 di era setelah pemerintahannya Pak Samsul, di eranya di awal pemerintahannya sehingga ketika angka tadi disebutkan pada posisi angka 18 miliar bantuannya itu tidak serta-merta, tapi ada tahapan-tahapan, ada tahun sekian dan tahun sekian, sehingga kemudian ada jumlah yang diterakan pada posisi angka 16,3 itu memang pengerjaannya ada sebagian yang di pihak ketiga kan, yang kita maklum bersama ketika angka itu misalnya 100 juta saja, kemudian di pihak ketiga kan sudah pasti ketika penunjukan mesti ada pengurangan karena ada pembanding dan pembanding. Kalau dilihat secara bebas pun juga akan ada pembanding yang lain, penawar yang lain. Sehingga kalau angkanya tidak sama, mungkin sedikit harus di-clearkan di situ. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini, saya sangat menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi. Kepinginnya bagaimana Banyuwangi itu sejuk, penuh dengan kedamaian dan kebersamaan. Saya suka itu, dan saya kepingin kesejukan itu terus berlangsung, dan keberlangsungan itu sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman dari Kesra tadi, tidak etapu selaju, artinya kendang yang ditapu satu. Nah, harapan kami akan clear sebagaimana disampaikan oleh pimpinan tadi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Mahrus, bahwa BPN kita panggil asal muasal dari lahirnya sertifikat hak milik SHM itu karena secara urutannya itu mesti ketika wakif itu ada karena ada urutan nasab. Sepertinya harus begitu. Saya keturunnya itu dan itu miliknya. Nah, itu baru menjadi wakif.
tetapi kemudian apa yang menyebabkan beliau pada saat itu kemudian dipercayakan menjadi wakif, maka perlu ada duduk bersama sehingga argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh orang yang hari ini sedang mengelola dan juga dengan pertanahan bisa ada titik temu, sehingga pada gilirannya kalau toh memang hal ini kemudian nanti ada titik temu, kemudian ada kolaborasi dan kemudian ada kombinasi antara yang ada sekarang dengan yang orang-orang yang cinta dengan Masjid Agung ini juga ada di dalamnya, antara yang satu dengan yang lain kemudian yusuddu ba'duhum ba'dhan atau liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya. Maka saya yakin kalau kelompok-kelompok yang ada di luar dan yang ada di dalam kemudian menjadi satu akan menjadi lebih sempurna. Oleh karenanya saya sangat mengacungi jempol apa yang disampaikan oleh para beliau di awal, dan hal itu ternyata membuat kita senang dan merasa tentram. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ketiga kaitannya dengan jalan nasional. Kami masih ingat pada saat itu, pada saat renovasi Masjid Agung pada saat itu, yayasan pada saat itu mengajukan pinjam pakai kepada pusat, tidak kepada pusat, karena itu adalah jalan nasional pada saat itu, yang kemudian pada titik akhir setelah selesainya pembangunan ada peringatan untuk dikembalikan dan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Perintahnya adalah koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Jadi izinnya kepada pusat dan kemudian diizinkan, tetapi untuk penyelesaiannya setelah selesai dimohon untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Ini yang kemudian sampai hari ini ya karena apakah karena memang dimanfaatkan, setahu saya pada saat itu memang sangat dibutuhkan. Kalau hari ini kayaknya memang ya dibutuhkan sih ketika momen-momen tertentu ketika misalnya ada pengajian dan seterusnya. Kalau hari-hari tertentu kayaknya tidak begitu dibutuhkan. Nah, titik temunya, penyelesaiannya, solusinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kami, Wakil Ketua Haji Mahfuz tadi, supaya duduk bersama bareng-bareng dan kemudian ada solusi yang soft dan sejuk, selesai dengan kebersamaan dan kekompakan. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi intinya nanti ya tidak langsung dari ini kita panggil BPN yang disuruh membuka file lama terkait dengan urusan peralihan dari tanah negara menjadi hak milik. SHM kemudian dijadikan sertifikat wakaf. Alurnya di sini dituntaskan dulu, Pak. Kalau sudah tuntas, insya Allah belakangnya gitu. Terima kasih Pak Marus, terima kasih Pak Samsul, sudah hampir ketemu. Jadi saya berharap bahwa tim saya Masjid Agung Baitur Rahman ini sudah nggak usah pusing lagi. Monggo mungkin terakhir dari Bu Siti, monggo silakan. Monggo silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak berikan kepada saya. Sebenarnya dari apa yang disampaikan dan juga dari pihak DPRD ini sudah cukup menjawab apa yang menjadi keresahan kami. Saya sebenarnya bagian dari tim saya dan juga saya mewakili dari MUI saat ini. Apa? Iya. Tapi tim saya sebagai bayangan. Kenapa? Sebenarnya berawal dari begini ya Pak. Saya ketepatan bagian dari penceramah yang ada di Masjid Agung Baitur Rahman sejak 98. Kemudian tahun 2006 sebenarnya polemik itu sudah mulai muncul. Tulisan-tulisan beliau, Haji Imam Syafi'i, kemudian dari yang agak keras ketika itu yang masih saya simpan, yaitu dari Gus Fadil.
Gus Fadil itu mengatakan, saya sebenarnya orang yang dekat dengan masjid. Orang tua saya juga ada di situ ketika itu. Saya sebenarnya merasa prihatin dengan kondisi masjid. Sebenarnya masalahnya yaitu ketika itu hanya dua yang dipermasalahkan. Satu tentang transparansi keuangan dan yang kedua tentang bangunan. Kemudian pada berikutnya yaitu tutup jalan tadi juga yang disampaikan, sempat ketika itu juga kebuntuan padahal dari MUI sudah mengumpulkan beberapa kali, dan mohon maaf ketika di dinas pekerjaan umum ketika itu pencermahnya saya kemudian Pak Anas yang pidato di depan Muslimin, beliau mengatakan pokoknya sekarang yang bisa menyelesaikan Gus Widi. Nah, bilang begitu. Saya pun juga belum selesai sama sekarang. Iya, ketika itu saya juga berpikir kalau Pak Anas bilangnya di muka umum, saya juga menjawabnya di muka umum. Hanya saya ketika sama saya bilang, oke, saya siap. Wani Piro, saya bilang begitu. Ketika itu saya bilang demikian. Ternyata masalah Masjid Agung Baitur Rahman ini ternyata begitu pelik ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Baru di tahun 2022 saya sebagai penceramah di situ kok mulai muncul semakin gencar, semakin dan sebagainya. Yang jelas masalah keuangan, ketika disentuh masalah keuangan, jawaban mereka adalah, loh ini kan hak kami ya, dan kalau kami ceritakan ini kode etik. Sehingga di situ saya bertanya, masjid ini milik siapa? Ini pertanyaan tadi kan sudah dijawab oleh mimpin rapat. Masjid ini milik umat apa milik Pemda atau milik siapa? Kalau milik Pemda seharusnya harus dilaporkan ke Pemda. Kalau milik umat harusnya dilaporkan ke umat dan sebagainya. Ya. Namun kenapa ketika ditanya mesti jawabannya kode etik. Kalau bertanya silakan di ruangan. Ketika saya pengajian masuk, tidak ada tulisan gitu ya. Apa saya yang tidak bawa kacamata atau bagaimana? Nah, itu yang pertama. Kemudian akhirnya saya bikin deadline. Pokoknya kalau sampai awal 2023 ini tidak bisa kita selesaikan dan bisa mengikuti terus kegiatan, saya akan berhenti saya mengisi di Masjid Agung Baitur Rahman. Dan mulai tanggal 1 Januari 2023 saya sudah tidak ngisi lagi di Masjid Baitur Rahman. Kan kalau sekarang ada masih didengarkan di masjid-masjid itu sebenarnya rekaman sebenarnya ya. Karena rekaman ya Sampai segitunya. Iya, rekaman saya insya Allah kalau dulunya pernah saya minta sekitar ada 500 mungkin 500 tayangan sampai lebih dari itu ya. Terus Bapak sekalian, ternyata Masjid Agung Baitur Rahman itu terus berlanjut dan sebagainya. Saya mengapa mengamini beliau-beliau, nama saya memang tidak dicantumkan ya, karena tadi saya ada di balik itu semuanya. Jadi bukan karena saya ada keinginan untuk merebut dan sebagainya, saya mengamini yang ini untuk masyarakat. Ternyata ada dua hal yang menjadi masalah. Yang pertama, ternyata kepengurusan takmir dan yayasan tidak ada pembedanya ya. Pengurus takmir yayasan cukup 5 personil ya. Kalau kita lihat di catatan lengkap, saya pun juga masuk. Tapi 1 kali pun, jangan 2 kali, itu tidak pernah diundang atau ada pemberitahuan, tidak ada. Nama saya setiap 5 tahun ada. Oh, saya jadi ini, tapi tidak pernah. Tapi alhamdulillah tidak pernah muncul di banner gitu. Ya, di banner kan ada. Ya. Juga demikian, pembina-pembina yang kemarin hari kita minta, mohon maaf Pak, pembina-pembina ketika dihadirkan jawabannya, saya juga tidak tahu kalau saya jadi pembina. Nah, cuma mohon maaf sekali ketika mereka diminta untuk bisa hadir, untuk memberikan pembinaan kepada mereka, untuk bisa meluruskan kepada mereka. Ternyata mereka 1 karena sungkan, 2 takut kualat karena mereka habaib, alasannya begitu. Kemudian saya bilang secara lantang, ya mohon maaf kalau beliau bukan habaib, ya bukan, ya bang, ya yang sekarang habaib lagi rame ya, habaib saya dan sebagainya. Kemudian saya katakan ketika itu pada pembinanya yang ada 2,
yaitu yang satu adalah Rois Surya PCNU, yang satunya adalah Gusman. Saya katakan, kita tidak menentang Rasulullah. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa hadisnya saya sampaikan, sebenarnya kita mengingatkan sesama Muslim. Ya, kalau salah, tidak ada salahnya kita ingatkan. Kalau Rasulullah maksum, tapi kalau kita semuanya adalah orang yang bukan maksum, bukan mahfud. Jadi kita berani harusnya. Ya, ini orang sekalian, ternyata mau duduk dan sebagainya, kita foto bareng, ternyata juga tidak ada penyelesaiannya hingga saat ini. Nah, ini dan yang perlu diketahui, menurut beliau, kepengurusan ini adalah cacat hukum. Ya, cacat hukum yang seharusnya ketika pemilihan 5 tahun berikutnya ya harusnya secara terbuka dan sebagainya. Terus ada pembedaan antara yayasan dan takmir masjid. Saya kira itu aja yang terpenting. Mohon kalau bisa, kalau memang nanti diundang hadirkan, ya kalau bisa dari DPR mungkin mengundang mereka. Ya dari DPRD. Ya. Ya itu kalau diagendakan, saya kira mereka mohon maaf secara pribadi ketika kita tanya, siapa kira-kira mau jadi ketua takmir? Mereka jangan saya. Berarti tidak ada kepentingan pribadi, hanya ingin Banyuwangi menjadi kondusif. Ya. Saya kira demikian tambahan saya. Terima kasih. Saya pun juga demikian, saya juga tidak ingin jadi ketua takmir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi mumpung masih ada saksi hidup ini Pak Haji Syafi'i sama siapa lagi kira-kira? Oh tinggal sampai satu. Nah ini mumpung masih ada Pak Haji Syafi'i yang tahu kondisi betul pengajuan tanah negara dijadikan SHM. Nah ini kan penting karena ujung masalahnya di sini Pak. Jadi nanti kita tindakan lagi, kepala UPN kita panggil, kemudian BPKD kita panggil, termasuk jenengan-jenengan yang tadi. Begitu ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Manus. Terus ngapunten dimatikan dulu. Oh yayasan jelaskan tentang yayasan. Ya, Yayasan itu kan, silakan. yayasan itu kan organnya ada 3. Organ intinya, 1 pembina, 2 pengawas, 3 pengurus. Nah pembina ini selamanya tidak bisa diganggukan kecuali meninggal dunia, berhalangan tetap, itu pembina. Pembina bisa 1 orang, bisa lebih dari 1 orang. Ya, tidak ada masalah secara undang-undang. Cuma persoalannya itu tadi status tanahnya yang harus dialih, yang pengalihannya tidak jelas itu. Ini kan sesuai informasi yang tadi Pak Haji Sarpi sampaikan. Kalau itu ternyata tanah negara, kemudian DSAM. Mungkin dalam pembaca perlu diketahui wakaf itu begini. Menurut Perdirjen tahun 77, 501 tahun 77 Perdirjen tentang sertifikasi wakaf itu memang ada wakaf itu yang memang dari dahulunya sudah dipakai wakaf seperti masjid, apalagi masjid ini tahun 1773 sudah ada. Ya, artinya kalau itu tidak ada yang mewakafkan, maka boleh seseorang itu mengatasnamakan untuk mewakafkan seperti Pak Habib itu. Boleh itu yang diistilahkan dengan dikeluarkannya APAEW, akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, dengan terbit akta APAEW itu, maka diterbitkan sertifikat wakaf. Makanya perlu diteliti sebelum apakah itu di SHM kan dulu atau tidak, itu perlu diteliti. Tapi saya yakin tidak itu. Memang prosesnya memungkinkan. Jadi langsung dibuatkan APAEW, akta pengganti akta ikrar wakaf. Ketika status tanah itu tidak ada pemilik. Iya, kan? Itu memang tidak ada anggaran itu tidak ada. Maka wakil bisa atas nama. Iya. Nah ini kalau sebagai tadi itu katanya tanah negara, ini yang perlu di cross check. Ya, memang itu yang perlu dianukan. Makanya kan kalau kecurigaan saya di saat tanah itu tidak berpenghuni, artinya tanah negara itu. Iya. Tanah negara dan sudah dimanfaatkan dan telah pemanfaatannya untuk masjid. Ya begini ya. Dan ternyata kenyataannya sudah dipakai ke wakaf seperti masjid. Itu artinya wakaf dari dulunya itu istilahnya. Iya. Cuma siapa yang mewakilkan tidak ada. Iya. Maka setelah mereka menerbitkan sertifikat, bisalah dibuatkan APAEW yang diistilahkan dengan akta pengganti akta ikrar wakaf. Saya tidak tahu apakah ini melalui proses skema akta APAEW ataukah skema SHM, itu yang perlu saya sampaikan. Ya, saya ini kan gini Pak Haji Sali, mengacu keterangan dari Pak Haji Syafi'i tadi
Udah jelas katanya di Kerawangan tanah negara. Ada ya? Ada jelas clear. Berarti perubahan dari tanah negara menjadi air ini yang perlu ada ditelusuri. Dia ini bertugas di kelurahan Bapak. Sudah jelas. Gimana? Dan intinya kalau dengan punya data terkait dengan kerawangannya tanah negara, silakan nanti dibawa ketemu dengan DPR. Berarti proses dari pengajuan SPPN ini yang ini menjadi soal, sehingga sampai blunder sampai sekarang berapa tahun sudah? Berpuluh-puluh tahun ya? 16 tahun tidak tuntas sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini semuanya bisa clear, Gus. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Marus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sudah hampir ada di ketemu. Saya berharap juga tim sayang ini juga pulang mungkin juga ada gambaran. Insya Allah kita akan agendakan kembali, karena kemarin memang tim sayang hanya meminta mendengarkan tentang hearing dari tim sayang untuk mengundang Esra dan juga Kemenak saja, makanya kita tidak mengundang yang lain. Padahal kemarin kita ingin mengundang semua. Iya, kemarin kita ingin mengundang semua biar juga clear, termasuk juga tentang pemalsuan akte yayasan ini, kan begitu. Mudah-mudahan insya Allah dalam segera waktu dekat ini kita juga akan ketemu kembali, kita akan mengundang kembali DPR bersama juga dengan BPN, kita akan undang BPKAD, bahkan mungkin juga alhamdulillah ada beliaunya ini yang masih saksi hidup satu-satunya ya kan, bahkan bisa menjelaskan. Mudah-mudahan juga nanti kalau memang memerlukan yayasan kita juga panggil ke pertemuan itu dan mudah-mudahan clear semuanya. Mungkin itu ada yang ingin disampaikan, cukup deh, karena kita juga akan agenda paripurna jam 3. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.